Shalom, puji Tuhan. Saat ini kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga, saya sampaikan salam sejahtera. Dan kita percaya dalam ibadah doa saat ini kita akan menikmati hadirat Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, hadirat Tuhan yang luar biasa kita nantikan saat ini. Amin saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur. Kita percaya bahwa ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir dan Tuhan bertata atas setiap pujian kita. Bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan dalam ibadah doa dan penyembahan kami datang kepada Tuhan membawa pujian syukur kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada kuasa Tuhan yang bekerja ajaib dan luar biasa ketika kami datang menyembah, memuji, meninggikan Tuhan. Saat ini ya Bapa, biar kiranya hadirat Tuhan memenuhi kehidupan kami, memenuhi tempat ini. Setiap kami yang menyembah Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah saat ini Tuhan, kami boleh merasakan lawatan Tuhan. Kami mau satukan hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati ibadah doa kami ini dari awal sampai akhirnya. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja, lawatan Tuhan bekerja. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Mari naikkan pujian penyembahanmu bagi Tuhan. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Katakan ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kau nyata dalamku.
Tuhan. Ku sembah Kau dalam baitku, ku tersungkur di kakimu, hingga kemuliaan-Mu Kau nyatakan dalamku, hingga kemuliaan-Mu Tuhan, hingga kemuliaan-Mu Kau nyatakan dalamku, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu Kau nyatakan dalamku. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami sembah Kau, Yesus, Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Syukur bagimu, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari angkat pujian-Mu dengan segenap hati kepada Tuhan. Angkat hatimu bagi Dia. Pujian penyembahan hanya bagi Allah kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, melawat setiap kami yang datang menyembah-Mu dengan segenap hati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Engkau baik buat kami Tuhan. Engkau Bapa yang setia. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami menikmati Engkau saat ini. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengangkat pujian hanya bagi Engkau, karena kami tahu hanya Tuhanlah yang layak dipuji dan disembah dalam hidup kami. Sungguh indah saat-saat bersama dengan-Mu ya Allah. Sungguh indah menikmati hadirat-Mu saat ini, karena kami percaya ada sukacita yang baru ketika kami boleh menyembah Tuhan kami yang luar biasa. Haleluya. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku
Haleluya. Amin. Saatku, amin, sembah Kau, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembahkan hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami mau buka hati kami saat ini untuk kebenaran firman-Mu. Biar hati kami boleh menjadi bejana yang diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang hidup, yang menguatkan setiap kami yang lemah saat ini. Karena kami percaya firman Tuhan itu kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berbicaralah Engkau kepada setiap kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Katakan, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mari bersama-sama katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari dengan segenap hatimu katakan, bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alatmu Tuhan, jadikan
Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih buat malam ini. Kiranya Engkau yang mengajar kami di dalam doa kami malam ini. Roh Kudus memberikan pewahyuan. Di saat kami mendengar firman, kami boleh mengerti, iman kami boleh bertumbuh, dan kami terus memiliki pengharapan yang kuat di dalam Engkau. Berbicara Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami mau diberkati Tuhan malam ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, salam buat kita semua yang bersama-sama berdoa dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita belajar firman Tuhan malam hari ini. Kita akan membaca Alkitab di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-92, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Khotbah saya malam ini berbicara tentang tetap segar dan kuat di masa-masa sukar. Haleluya. Tetap punya pengharapan, tetap kokoh di masa-masa sukar. Di dalam kitab Mazmur 92 ayat yang ke-13, mulai saya baca buat kita semua. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Allah, bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Alkitab berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Di dalam kitab Galatia dikatakan tidak ada seorang pun yang benar di bumi ini. Kalau kita disebut benar, karena Allah telah membenarkan kita di dalam korban Yesus Kristus Tuhan. Jadi karena korban di atas kayu saliblah kita dibenarkan. Bukan karena kita, tetapi karena Kristus yang membenarkan kita. Yang berikutnya, kita disebut orang benar. Setelah dibenarkan, maka kita harus menghidupi seluruh kebenaran Allah dan hidup dalam kebenaran Allah. Kepada orang-orang yang sudah dibenarkan dengan salib Kristus dan menghidupi kebenaran, kita disebut orang-orang benar. Dan orang-orang yang benar, Alkitab berkata, akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti aras kayu Libanon, aras Libanon. Mari kita belajar bersama-sama. Apa yang kita pelajari dari sebuah gambaran hidup atau lambang atau contoh ke orang benar seperti aras Libanon, aras kayu Libanon atau seperti pohon kurma. Mari kita lihat pertama. Mari Bapak Ibu boleh perhatikan gambar di monitor Bapak Ibu semua. Perhatikan baik-baik, ini adalah pohon kurma dengan berdiri tegak dan subur serta berbuah yang hebat. Dan pohon kurma ini adanya tumbuhnya di padang gurun yang tandus, kering, panas. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, kenapa pohon kurma kok bisa bertumbuh dengan subur, berbuah dengan bagus, dengan baik, dan buahnya pun tidak hanya sekedar menjadi buah, tetapi mensuplai vitamin banyak dalam kehidupan kita sebagai manusia. Mari kita belajar bersama-sama. Bagaimana prosesnya pohon kurma yang sanggup hidup di satu wilayah padang gurun yang kering dan tetap berbuah di masa kering. Seperti Bapak Ibu bisa lihat pada layar monitor. Mari kita lihat yang pertama, perhatikan baik-baik. Ini adalah benih biji pohon kurma. Ini adalah proses dimulai dari biji pohon kurma yang ditanam. Jadi benih atau biji pohon kurma itu ditanam di satu tanah atau di padang gurun, digali,
membuat sebuah lubang dan ditaruh di dalamnya bijinya, ditimbun, ditutup dengan pasir tanah kembali, dan di atasnya ditumpukin dengan batu. Ini prosesnya. Kenapa di atasnya ditumpukin dengan batu? Mari kita belajar sebuah sejarah. Belum. Tapi yang pertama tadi. Pada waktu biji kurma ini tertindih dengan beban yang berat, maka tunas dari biji ini tidak akan pernah bisa muncul ke atas. Karena belum punya kekuatan. Itu sebabnya buah pohon kurma, biji pohon kurma itu justru memunculkan akar atau tunas bukan ke atas tetapi ke dalam tanah. Dan terus semakin lama semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang. Dan pada semakin banyak dan semakin panjang maka akar-akar itu menemukan yang namanya air di dalam tanah di padang gurun itu. Setelah menemukan air, akar-akar dari tunas, dari akar benih kurma ini, setelah menemukan air, maka air yang dari dalam tanah itu mensuplai kekuatan ke atas, sehingga benih pohon kurma itu pada akhirnya bisa memunculkan benih tunas ke atas, yang pada akhirnya menjadi sebuah tunas muncul dan menjadi satu pohon kurma. Coba perhatikan berikut ini, gambar ini. Perhatikan Bapak Ibu. Jadi pada waktu benih pohon kurma itu ditanam, ditindih di atasnya, maka akar-akar itu akan mencari air di dalam tanah, padang pasir, padang gurun. Setelah dia mendapatkan air di kedalaman yang paling dalam bisa 3-4 meter ke dalam, bisa lebih, maka muncul dan tumbuhlah tunas ke atas. Yang pada akhirnya menjadi satu pohon kurma yang subur dan berbuah. Dan buahnya menjadi lebat. Coba klik gambar yang pertama. Perhatikan baik-baik. Gambar yang pertama. Gambar yang pertama. Mulai yang pertama lagi. Oke. Baik. Pada akhirnya setelah proses akan muncullah seperti pohon kurma seperti ini. Saudara yang Tuhan kasih, mari kita belajar. Alkitab berkata orang benar akan bertunas seperti pohon kurma yang menghasilkan buah yang luar biasa di masa kering, di situasi yang kering, di keadaan yang kering. Kenapa? Sebuah proses. Coba lihat gambar yang kedua, lihat prosesnya. Nih, di saat biji benih pohon kurma mengalami tekanan, tetapi dampak dari tekanan, tunas tidak lagi muncul ke atas, tetapi malah justru mencari air. Sehingga dengan kekuatan air itulah, maka akhirnya membuat kekuatan munculkan tunas ke atas. Apa yang kita pelajari dari proses ini? Perhatikan baik-baik. Harusnya kita belajar seperti ini, sebuah proses kehidupan, permulaan kehidupan. Pada waktu kita mengalami tekanan, tindisan yang berat, harusnya kita semakin dalam mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Seperti akar tadi itu. Semakin tertekan, tertindih oleh beban dari atas. Justru memunculkan akar yang mencari air. Yang pada akhirnya memunculkan kekuatan menghasilkan tunas. Orang Kristen harusnya pada waktu menghadapi tekanan yang berat. Harusnya kita memiliki respek kehidupan, memiliki respon, semakin tekanan banyak harus semakin mencari Tuhan. Mencari sumber hidup, mencari kekuatan yang datang dari air kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Pada waktu kita menemukan air kehidupan yang datang dari Tuhan, kita akan memunculkan pengharapan baru, tunas-tunas baru, kehidupan yang baru. Karena ada yang mendorong dari dalam. Apa yang mendorong? Air yang mendorong itu air. Kehidupan mendorong ke atas. Pada akhirnya tumbuh tunas dan pohon besar. Dan akhirnya kita berkata menjadi satu kehidupan yang bisa dinikmati. Saya mau sampaikan hari ini saudara. Lewat pembelajaran ini, contoh gambaran ini. Biarlah saudara di hari-hari ini di saat saudara mengalami tekanan yang berat, tantangan yang berat. Jangan cari solusi yang lain. Di saat tantangan berat datang, himpitan datang, tekanan datang.
justru waktunya lah kita mencari Tuhan yang adalah sumber kehidupan. Sehingga apa? Sehingga di masa-masa sukar, masa-masa krisis, kita tetap efektif, tetap berbuah, tetap tumbuh, dan tetap bergairah menjalani sebuah kehidupan. Saudara bisa bayangkan kalau pohon kurma tidak mempersiapkan akar-akarnya dengan hebat mencari sumber air, maka tidak mungkin akan bisa mengeluarkan buah yang luar biasa tadi itu. Karena itu kepada seluruh sidang jemaat yang ikut doa malam hari ini, salah satu cara yang efektif di saat kita menghadapi berbagai macam pergumulan dan cari wajah Tuhan lewat doa-doa hari ini. Temukan Tuhan dalam doa-doamu. Temukan air kehidupan yang menyegarkan jiwamu. Temukan air kehidupan yang membuat engkau menjadi segar dan pengharapan. Saya percaya kalau Anda dalam doa hari ini menemukan air kehidupan yaitu Tuhan sendiri, Anda akan bergairah, segar, Anda akan diberkati dan punya pengharapan, Anda akan semakin terberkati sekalipun kita sedang dalam kondisi yang sangat sukar. Itu yang pertama. Yang kedua, orang benar tidak saja bertunas seperti pohon kurma. Tetapi Alkitab berkata, dia tumbuh seperti pohon aras Libanon. Saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita lihat kitab Perjanjian Lama, maka pohon aras Libanon ini identik dengan pembangunan bait Allah di masa Salomo. Di dalam sejarah Salomo membangun bait Allah, ada bangsa-bangsa yang lain yang memberikan persembahan atau upeti kepada Salomo, yaitu upeti persembahan dari kayu aras Libanon yang terbaik untuk pembangunan bait Allah. Perhatikan baik-baik. Kenapa kayu aras Libanon ini menjadi persembahan dari bangsa-bangsa yang menghormati Israel, yang menghormati pemerintahan Salomo dan dibawa ke Israel untuk membangun bait Allah? Karena kualitas dari pohon aras Libanon ini yang sangat teruji. Ya mungkin kalau di Indonesia kita pernah melihat kayu yang terbaik, mungkin karena saya bukan orang yang mengerti kayu, seperti kayu besi, kayu meranti, kayu jati. Itu kayu-kayu pilihan dan harganya mahal. Semakin lama kayu itu dipakai, semakin kuat dan semakin kelihatan kualitasnya. Terus perhatikan baik-baik. Pemazmur berkata, orang benar. Orang kalau hidupnya benar, itu seperti pohon aras Libanon. Punya kualitas, punya kekuatan yang hebat. Untuk apa? Untuk memberkati pekerjaan Allah. Untuk apa? Untuk menopang pekerjaan Allah. Untuk apa? Untuk mensupport pekerjaan Allah. Di masa-masa sekarang ini, saudara, siapapun kita, mari kita memunculkan bahwa kita sebagai orang benar yang diberkati Tuhan, tetap kuat di masa-masa sukar, dan hidup kita tetap mensupport, tetap melayani, tetap dipakai untuk kepentingan rumah Tuhan. Ada banyak orang di masa-masa sukar seperti ini mulai mengurangi pelayanan, mulai mengurangi pemberian buat kerajaan Allah, buat Tuhan, mulai mengurangi waktu-waktu kita untuk mensupport pekerjaan Tuhan. Dengar baik, justru di masa-masa sukar seperti ini harusnya kita tetap menunjukkan kualitas kita seperti pohon aras Libanon yang tetap kuat kokoh di masa sukar dan tetap efektif untuk pembangunan rumah Tuhan dan tetap efektif untuk menopang pekerjaan Allah dan tetap efektif dipakai untuk pekerjaan Allah. Mari kita belajar hari ini. Sebabnya saya membawa kita mengerti firman hari ini bahwa orang-orang yang benar teruji di masa sukarnya, di masa sukar sekarang ini. Lewat apa? Lewat tetap tumbuh subur, segar. Kenapa? Karena menemukan air kehidupan yaitu Allah sendiri. Dan di masa-masa sukar tetap kuat, tetap kokoh. Untuk apa? Untuk pekerjaan rumah Tuhan. Supaya apa? Supaya rumah Tuhan tetap dan tidak akan pernah selesai bekerja. Itu sebabnya hari ini saudara, malam ini saya mau kita semua
siapapun yang berdoa malam ini dan mendengarkan berita ini, mari kita belajar kepada firman Tuhan. Orang benar itu harus seperti itu. Terus perhatikan pada ayat yang ke-15. Ayat 15, pemazmur ini menyimpulkan tentang orang-orang yang hidup benar, diumpamakan seperti buah pohon ara dan seperti pohon aras dari Libanon. Dikatakan mereka yang menemukan air, pohon korma yang menemukan air, mereka yang dipakai di dalam rumah Tuhan, terus akan bertunas, terus akan subur. Bahkan sampai masa tua pun tetap berbuah, menjadi gemuk dan segar. Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita paham seperti ini. Yang namanya terlibat dalam pelayanan, yang namanya kita mensupport gereja, yang namanya kita menjadi berkat bagi orang lain, yang namanya kita berbuah, itu bukan sesaat. Alkitab berkata harus sampai tua, bahkan sampai kita dipanggil Tuhan. Tetap gemuk, tetap segar, tetap berbuah sampai masa tua. Kalau kita menemukan air kehidupan seperti pohon kurma, dan kalau kita tetap ada ditanam di dalam bait Allah. Dan ayat yang ke-16 dikatakan, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara, kalau di masa-masa yang suasana baik, di masa-masa terberkati, kita berbicara Tuhan yang baik, Tuhan yang memberkati, semua orang bisa. Tapi bisa enggak di masa-masa yang sukar hari-hari ini, di masa yang sulit hari-hari ini, kita tetap bisa memberitakan bahwa Tuhan itu gunung batuku. Dan pada Tuhan itu tidak ada kecurangan. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan tetap menyertai kita. Bisa enggak di masa-masa sukar ini kita beritahu kepada dunia, kepada orang lain bahwa saya orang benar, tetap efektif melayani, tetap tumbuh subur dalam pelataran rumah Tuhan, dan lewat hidupku yang tertanam di dalam rumah Tuhan, saya tetap memberitakan bahwa Kristus Tuhan tetaplah pengharapanku di masa-masa sukar ini. Saya percaya kita akan tetap efektif menopang pekerjaan Tuhan, mensupport pekerjaan Tuhan, tetap menciptakan kebaikan Tuhan, kalau benar-benar kita tertanam di dalam bait-Nya. Dan malam ini kita yang sedang berdoa adalah orang-orang yang tertanam di bait Allah. Di dalam Alkitab juga dikisahkan bahwa Yeskiel melihat sebuah penglihatan, keluarlah air dari bumbungan bait Allah. Air itu membual. Dan Alkitab berkata air itu semakin lama semakin besar. Dan mengalir menyusuri satu sungai yang hebat. Dan Alkitab berkata di kanan kiri tepian sungai itu tumbuhlah pohon-pohon kehidupan. Yang Alkitab katakan daunnya pun menjadi obat. Yang buahnya tetap segar dan tetap berbuah untuk selama-lamanya. Mari kita sadar bahwa air yang ada di dalam bait Allah, yang datang dari bait Allah itu adalah air yang mendatangkan kehidupan. Yang kita cari, yang kita temukan, yang kita rindukan. Yesus berkata di dalam kitab Yohanes, siapa yang haus datanglah kepadaku, minumlah. Maka dari dalam hidup kita akan muncul air kehidupan yang menyegarkan. Saya berharap lewat renungan singkat ini, kita semua tetap segar di masa-masa sukar. Karena apa? Karena akar-akar kita, karena pengharapan kita, menemukan air kehidupan yang datang dari Allah. Dan saya berdoa supaya dalam masa-masa suka tetap kuat dan tetap mensupport pekerjaan Allah. Dan kita berkata bahwa Tuhan itulah kekuatanku, gunung batuku, dan padanya tidak ada kecurangan. Kiranya firman hari ini, malam ini, memberkati kita. Dan kitalah orang-orang yang tetap segar, berpengharapan, tetap kokoh, tetap kuat di dalam Tuhan, seperti kitab Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa.
Kiranya firman hari ini menguatkan kami, siapapun kami. Apapun tekanan yang menindih kami hari-hari ini, justru membuat kami semakin sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Karena kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Siapapun malam ini kami yang mendengar firman dan yang berdoa, kami tetap tertanam di bait Allah, mencari wajah Allah. Kami tetap mensupport pekerjaan Allah di masa-masa sukar ini. Dan kami tetap menceritakan betapa Allah itu baik. Dan betapa di dalamnya Allah gunung batuku tidak ada kecurangan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami percaya firman malam ini membuat kami semakin kokoh dan segar di masa sukar hari-hari ini. Bersyukur dalam nama Yesus buat firman yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Kita akan menaikkan pokok doa kita. Sebelumnya saya akan membacakan ayat firman Tuhan untuk kita semua. 2 Korintus 10 ayat 4-5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Mari kita naikkan satu pujian, tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menghuni, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami membawa Tuhan setiap jiwa-jiwa ya Tuhan yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau diselamatkan ya Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa ya Tuhan, pakai gereja Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan. Berikan hati-Mu Tuhan kepada setiap gereja-gereja-Mu, pada setiap anak-anak Tuhan ya Tuhan, para penginjil ya Tuhan, para misionaris ya Tuhan. Engkau pakai ya Tuhan untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa yang ada ya Tuhan, sehingga mereka boleh diselamatkan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjamah setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh percaya kepadamu ya Tuhan, dan mereka boleh menerima keselamatan itu ya Bapa. Di dalam nama Yesus
Kami juga berdoa untuk kegiatan gereja Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Baik ibadah raya Tuhan, baik ibadah kategorial ya Tuhan, ibadah lewat live streaming ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pakai ibadah kami juga ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan, untuk ladang Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit ya Tuhan, pergumulan ya Tuhan yang mereka sedang hadapi saat ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang melawat mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan Pak Suryadi ke dalam tangan-Mu, kesembuhan yang daripadamu ya Tuhan, pemulihan yang daripadamu ya Tuhan, turun atasnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara Didik ya Tuhan, Engkau yang menjamah pasca operasinya ya Tuhan. Pulihkan, sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit ya Tuhan. Engkau yang melawat, Engkau yang menyembuhkan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami juga menyerahkan Tuhan lingkungan kami Petamburan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi lingkungan kami ya Tuhan, sehingga gereja-Mu di tempat ini dapat beribadah dengan baik ya Tuhan, karena lingkungan kami aman ya Tuhan, disertai oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di bumi seperti di surga, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Di bumi seperti di surga, muliakanlah Raja segala raja. Seperti lagu yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya kerajaan-Mu itu datang di bumi ini seperti di surga. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap roh-roh di udara, penguasa-penguasa teritorial yang di udara di negeri kami ini Indonesia. Roh-roh di udara yang membelenggu bangsa kami ya Tuhan, yang memperbudak, yang membuat kekacauan atas negeri kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, oleh karena nama-Mu saja, demi nama Yesus, kami boleh mematahkan dan memeranginya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap roh-roh di udara yang membelenggu wilayah negeri Indonesia kami patahkan, kami perangi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa-Mu saja yang turun atas bangsa kami. Terbuka hadirat-Mu untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kuasa-kuasa roh jahat yang memakai orang-orang tertentu untuk meruntuhkan NKRI kami ya Tuhan, yang berusaha mengacaukan NKRI kami ya Tuhan.
serta kuasa-kuasa jahat yang menunggangi golongan-golongan tertentu untuk perpecahan, persatuan, dan kesatuan bangsa kami ya Tuhan. Kiranya semua itu boleh kami patahkan, kami hancurkan oleh karena kuasa nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa-kuasa itu boleh kami patahkan ya Tuhan. Mari Tuhan, kuasa nama-Mu itu boleh diam atas negeri kami, boleh menenteramkan negara kami NKRI ini, boleh mematahkan segala siasat-siasat si jahat yang merasuk dalam setiap pribadi-pribadi yang berusaha menghancurkan negeri kami ini ya Tuhan. Bapa, oleh kuasa nama-Mu itu ya Tuhan, kiranya menghancurkan setiap kuasa-kuasa jahat itu Tuhan. Berikanlah ketenteraman atas negeri kami ya Tuhan. Berikanlah kedamaian atas negeri kami ya Tuhan. Berperkaralah Tuhan untuk negeri kami ya Tuhan. Sebab kerajaan-Mu harus datang atas negeri kami. Damai sejahtera-Mu ya Tuhan atas negeri kami. Salam yang daripada Tuhan atas negeri kami Indonesia ini. Bapa Surgawi, mari nyatakan kuasa-Mu itu Tuhan atas bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota Jakarta ya Tuhan. Kiranya turun belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, tangan kuasa Tuhan turun atas kota Jakarta di mana kami berada. Biarlah Tuhan memulihkan, ada pemulihan dan jalan keluar dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Bapa, mari Engkau berperkara. Mari nyatakan kuasa-Mu itu Tuhan, belas kasihan-Mu itu Tuhan. Biar kami merasakan ya Tuhan, betapa tangan kuasa Tuhan yang memberikan ketenteraman atas negeri kami, atas kota-kota di negeri kami, terutama Jakarta tempat kami tinggal ya Tuhan. Lebih daripada itu ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesadaran atas masyarakat bangsa kami ya Tuhan. Supaya kepada mereka ada kesadaran untuk mentaati setiap protokol kesehatan yang telah dikumandangkan oleh pemerintah, oleh pemimpin kami, pemimpin gereja. Bapa Surgawi, kami mohon kiranya kuasa-Mu itu sendiri ya Tuhan yang akan bekerja. Dan hanya di dalam nama-Mu saja ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus lah kami berdoa kepadamu. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah doa kita malam hari ini. Kita bersama-sama mengangkat tangan kita kepada Tuhan, menaikkan pujian. Hanya bagi Dialah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Oleh kemurahan dan kebaikan-Mu ya Tuhan, kami tetap terpelihara,
kami dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman Allah yang Tuhan sudah taburkan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus pakai hamba-Mu lebih heran ya Bapa, dengan pengurapan dan pewahyuan sorgawi, biarlah lewat hamba-Mu nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Keluarga demi keluarga kiranya terus ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka ya Tuhan. Dalam segala perkara kiranya Tuhan terus campur tangan membuat mereka berhasil. Bahkan kami mendukung di dalam doa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang hari-hari ini sedang membutuhkan pekerjaan ya Tuhan. Biar kiranya oleh pertolongan Tuhan mereka mendapatkan pekerjaan yang mereka butuhkan ya Tuhan. Bahkan kami percaya oleh pertolongan-Mu juga ya Tuhan, jemaat-Mu yang sakit boleh mengalami mukjizat ya Bapa. Dan malam hari ini ya Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri akan persekutuan kami. Kiranya ya Tuhan berkat Allah melimpah atas seluruh sidang jemaat-Mu. Oleh sebab itu saudaraku, arahkanlah hatimu dan angkatlah tanganmu, terimalah segala berkat yang datang dari Allah. Seperti firman Tuhan yang berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan penuh dengan kasih karunia Tuhan limpahkan bagimu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera melalui persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menjadi bagian saudara saat ini sampai Maranatha. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, sampai bertemu kembali di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.